Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Para jamaah, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudaraku kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, syukur alhamdulillah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan nikmatnya kepada kita semua, di mana rasa syukur kita kepada Allah kita manfaatkan dengan terus mengaji, menuntut ilmu. Kata Rasulullah SAW, barang siapa bersungguh-sungguh mendapatkan ilmu, maka Allah memudahkan jalannya menuju surga. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini dimudahkan jalan kita menuju surga. Amin ya rabbal alamin. Langkah kaki kita akan menjadi saksi nanti di akhirat. Kaki-kaki kita akan ngomong kepada Allah, ya Allah, dulu diriku dipergunakan untuk mendatangi masjid-masjid, untuk mendatangi tempat-tempat kajian. Maka ini akan memberatkan timbangan nanti di akhirat. Sholawat dan salam mudah-mudahan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, materi kajian kita pada malam hari ini yaitu kiat merubah musibah menjadi anugerah. Bagaimana kiat supaya musibah, ya, supaya bencana, supaya ujian, supaya malapetaka dan sebagainya itu justru menjadi anugerah. Maka Allah Subhanahu wa taala mengutus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menjadi teladan, guru dan konsultan hidup bagi seluruh manusia dalam menghadapi ujian kehidupan. Rasulullah SAW juga membimbing manusia dalam merubah musibah menjadi anugerah. Bagaimana kiatnya? Berikut ini adalah kiat-kiat yang diberikan untuk menghadapi ujian kehidupan. Yang pertama, tentu menguatkan iman. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surat At-Taghabun ayat 11. Artinya tidak ada sesuatu musibah pun yang menimpa seseorang kecuali dengan izin Allah. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah, niscaya dia akan memberi petunjuk kepada hatinya dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Maka semua yang terjadi termasuk musibah, termasuk bencana, termasuk malapetaka apapun bentuknya, itu semua atas kudrat dan izin Allah. Tapi bagi orang yang beriman, maka Allah akan memberikan petunjuk kepada hatinya, di mana musibah, ujian dan sebagainya itu justru akan menjadi anugerah, menjadi muhasabah. Di ayat lain Allah berfirman di dalam Al-Quran surat Al-Hadid ayat 22 dan 23.
tiada suatu bencana pun yang menimpa di bumi dan tidak pula pada dirimu sendiri, melainkan telah tertulis dalam kitab Lauh Mahfuz sebelum kami menciptakannya. Sesungguhnya yang demikian itu adalah mudah bagi Allah. Kami jelaskan yang demikian itu supaya kamu jangan berduka cita terhadap apa yang luput dari kamu, dan supaya kamu jangan terlalu gembira dengan apa yang diberikannya kepadamu. Dan Allah tidak menyukai setiap orang yang sombong lagi membanggakan diri. Maka kiat yang pertama adalah menguatkan iman. Bahkan kejadian-kejadian yang terjadi sekarang sampai masa depan dan sampai hari kiamat pun semua sudah tertulis di dalam kitab Lauhul Mahfuz. Ini ketentuan Allah, tidak bisa ditolak. Maka menjadi pelajaran bagi seorang mukmin untuk menguatkan iman supaya ini menjadi muhasabah yang baik. Yang kedua, kiat merubah musibah menjadi anugerah adalah berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 216, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal ia amat baik bagimu, dan boleh jadi pula kamu menyukai sesuatu padahal ia amat buruk bagimu. Allah mengetahui sedang kamu tidak mengetahui. Nah, kadang-kadang pola berpikir kita ini sepertinya Allah suruh menuruti keinginan hambanya. Nah, kan gitu ya. Aku kok dikai rezeki mek sakmene ya. Nah, kadang-kadang berpikirnya begitu. Sementara tetangga sing gak sholat ya, sing kelakuane kurang apik malah dikai rezeki lancar. Nah, kadang-kadang pola berpikir kita seperti itu. Padahal sesungguhnya bisa jadi itu baik bagimu, karena kamu diukur, ditakar rezekinya. Kalau seseorang itu pantasnya mungkin dalam 1 bulan dikasih penghasilan 5 juta, itu kita harus bersyukur. Bisa jadi ketika kita berpikir ingin mendapatkan 100 juta malah itu tidak baik bagi kita. Bisa jadi malah gak gelem ngaji. Nah, janjian nanggone karaoke ya kan, nang diskotik, seneng-seneng karena uang banyak lah. Padahal kalau kita berpikir oh ternyata ini hikmahnya baik bagi kita, maka ketentuan apapun yang Allah berikan kepada kita itu adalah terbaik. Kita berprasangka baik kepada Allah. Allah tergantung prasangka hambanya. Nah, kalau hambanya itu berprasangka baik kepada Allah, maka Allah akan memberikan. Kita yakin Allah Maha Pengasih, Maha Pemurah, Maha Menyembuhkan. Nah, yakin. Ya Allah, Engkaulah yang Maha Menyembuhkan, berilah diriku kesembuhan, bukan yang lain. Ini prasangka baik kepada Allah, maka diberikan kesembuhan. Alhamdulillah saya bisa duduk di sini. Kemarin sakit 3 hari Pak Heru. Iya. Tapi yakin Allah yang Maha Menyembuhkan, akhirnya bisa beraktivitas kembali ya. Maka yang terpenting di sini adalah berprasangka baik kepada Allah. Dan ini sulit, tidak mudah. Betapa banyak orang itu malah prasangka buruk kepada Allah. Banyak ungkapan ibu-ibu atau bapak-bapak di kampung itu, lah ya wis tak belani sholat malam, tak belani poso, tak belani sedekah, tapi kok gak sugih-sugih loh coba. Karena niatnya bukan karena Allah, karena pengen sugih, beda ini. Maka ibadah apapun yang kita lakukan semata-mata karena Allah. Kita berprasangka baik, apapun yang diberikan Allah itu adalah yang terbaik. Dari Abu Hurairah berkata bahwasanya Nabi SAW bersabda,
Sesungguhnya berbaik sangka kepada Allah Azza wa Jalla termasuk beribadah kepada Allah dengan baik. Dan Rasulullah SAW bersabda, perbaharuilah iman kalian. Maka ditanyakan kepada beliau, bagaimana kami memperbarui iman kami wahai Rasulullah? Beliau SAW bersabda, perbanyaklah mengucapkan la ilaha illallah. Jadi salah satu cara memperbarui, menguatkan iman adalah dengan memperbanyak mengucapkan la ilaha illallah. Maka di dalam hadis Rasulullah mengatakan, barang siapa akhir hayatnya mengucapkan la ilaha illallah dakhalal jannah. Maka Rasul juga berpesan kepada orang yang mau mati, kepada orang sudah sakit keras, kepada orang yang sakaratul maut, ya, lakinu mautakum la ilaha illallah. Tuntunlah orang yang mau meninggal, dibisiki di telinganya dengan kalimat la ilaha illallah, pelan-pelan. Kadang-kadang kita menyaksikan beberapa orang itu memang tidak terdengar suaranya dan tidak terjelas ucapannya, tapi sesungguhnya dia mengucapkan kalimat tauhid. Sambil meneteskan air mata, dia sangat berat karena mungkin sakitnya sangat keras, akhirnya mengucapkan la ilaha illallah. Terus begitu. Maka dakhalal jannah. Dan ini tidak mudah. Perlu keyakinan, ya, ketika hidup, ketika manusia tidak sholat, ya kan, maka sulit untuk melafadzkan ini. Mungkin orang-orang nggak sholat wis gampang kok nek wayahe mati ae ngomong la ilaha illallah dakhalal jannah. Apakah semudah itu? Tidak. Yang sholat aja belum jaminan, apalagi yang tidak sholat. Maka perbanyaklah kalimat la ilaha illallah. Termasuk ketika mau tidur. Mohon maaf saya ingatkan, kadang-kadang banyak umat ini yang lupa. Di dalam sebuah hadis Rasulullah mengingatkan, barang siapa mau tidur, dia mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, la haula wa la quwata illa billah, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Maka diampuni dosa-dosanya walaupun sebanyak buih di lautan. Allahu akbar. Bukankah itu yang kita inginkan, ya? Dosa kita ini sudah sak tumpuk, ya kan, nggak bisa dihitung. Allah Maha Pemurah, Maha Pengampun. Ada satu kesempatan hanya dengan zikir sekali saja ini, ya, itu fadilahnya bisa diampuni dosanya walaupun sebanyak buih di lautan. Ibu-ibu pengen nggak dosanya diampuni? Hafal nggih zikir mau tidur? Hati-hati, ya, terus belajar. Perlunya ngaji semacam ini kita mendapatkan ilmu. Kita lanjutkan. Nomor 3, bersabar atas ujian yang menimpa. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 153. Hai orang yang beriman, mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan mengerjakan sholat. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Jadi minta pertolongan kepada Allah itu dengan sabar dan sholat, tidak dengan yang lain. Artinya menerima, yang pertama sabar menerima ketentuan Allah, yang kedua sholat, minta pertolongan, berdoa kepada Allah. Maka Allah berjanji, ud'auni astajib lakum. Berdoalah kamu kepadaku, akan aku kabulkan semua permintaanmu. Mintalah kamu kepadaku, akan aku berikan. Ud'auni astajib lakum.
Ini fungsinya sholat. Maka di dalam sholat ada sebuah ucapan yang utama, yaitu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah aku menyembah, dan hanya kepadamu aku minta pertolongan. Itu sumpah, janji, ikrar kita kepada Allah. Artinya tidak minta pertolongan kepada selain Allah. Tapi potret umat Islam ketika mendapatkan sebuah masalah dalam hidupnya, ketika diuji sesuatu, mereka ternyata tidak datang kepada Allah. Nah, ini banyak datang ke wong pinter, jenenge wong pinter, seakan-akan bisa memberikan sesuatu. Iya. Wong pinter, atau bisa disebut dukun, atau bisa disebut paranormal. Maka Rasulullah mengingatkan, barang siapa mendatangi dukun, paranormal, wong pinter, menanyakan sesuatu dan dia percaya, maka dia sudah tidak umat Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak dianggap umatnya Rasul. Sudah. Dia percaya kepada yang lain, tidak percaya dengan ucapan Rasul. Atau mendatangi kuburan. Nah, ini yang sering manusia lakukan. Mereka punya alasan, ya. Mereka punya alasan, loh. Kita ini ziarah, ya. Hanya minta berkah, nah, ya kan gitu. Maka ketika diingatkan, ya, kenapa Anda kok minta kepada kuburan? Padahal ketika sholat Anda sudah bersumpah, hanya kepadamu ya Allah aku minta pertolongan. Nah, sekarang kok minta kepada yang lain? Nah, alasannya macam-macam, ya. Maka banyak orang tidak bersabar, nah, dengan ujian kehidupan. Mereka melakukan hal-hal yang justru menyimpang secara akidah, tidak dibenarkan oleh agama. Dan itu memang tidak mudah ketika orang kepepet dengan sebuah masalah. Nah, maka coba Bapak Ibu, ya, sekali-kali mungkin datang ke kuburan Ampel, ya, lihat-lihat saja, tanya ke orang-orang yang berkunjung, Ibu saking pundi, saking Kediri, tujuannya nopo? Ngalap berkah loh. Coba mayoritas minta berkahnya wali, dianggap bisa memberikan sesuatu, dan itu yang memang diajarkan oleh pemimpin agamanya, ya. Terus makin rame, ya. Maka mudah-mudahan kita terhindar dari hal-hal yang tidak dibenarkan. Bersabar dan minta pertolongan hanya kepada Allah. Kita lanjutkan diteruskan di dalam surat Al-Baqarah ayat 155 dan 156. Dan sungguh akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar, yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah mereka mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka melalui ayat ini kita tentu harus paham, dan sungguh akan aku berikan ujian, cobaan kepadamu. Semua kita masing-masing akan mendapatkan ujian, ya. Bentuknya beda-beda, ya. Sedikit ketakutan. Nah, aku kok nek rabi tak pangani apa bojoku lho, takut. Iya. Takut. Padahal kata Allah, kalau mereka miskin, aku yang akan mengkayakan. Nah, muncul ketakutan-ketakutan. Iya. Dan seterusnya dalam bentuk apapun, ya. Kelaparan, nah, kekurangan harta, nah,
jiwa dan buah-buahan. Padahal Nabi Ayub itu ujiannya luar biasa. Semua dilewati ini. Semua anaknya dimatikan. Wah, ujiannya. Semua hartanya dihabiskan. Kesehatannya diambil sampai diberi penyakit yang sangat menjijikkan, tapi masih bersabar dan taat kepada Allah. Maka berkat kesabaran ini, dan tetap taat kepada Allah, maka dikembalikan semuanya. Sampai-sampai istrinya nggak kuat meninggalkan Nabi Ayub. Setelah dengar Nabi Ayub sembuh dan ganteng maneh, balik maneh bojone. Kan itu. Akhirnya beranak pinak, diberi kekayaan lagi dan sebagainya. Intinya adalah bersabar dengan apapun yang telah Allah ujikan kepada kita, dengan berharap memohon pertolongan kepada Allah. Kita lanjutkan nomor 4. Bersegera menegakkan sholat. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 45, dan mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan mengerjakan sholat, dan sesungguhnya yang demikian itu sungguh berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Mengerjakan sholat. Saya pernah menjadi semacam konsultan. Jadi ada perusahaan swasta mengadakan bakti sosial pengobatan gratis. Jadi sebelum ngambil obat itu datang ke saya. Obatnya nanti kita berikan, tapi diberi advice, nasihat dulu. Para peserta pengobatan gratis itu mesti saya tanya, Bapak agamane nopo? Islam, Pak. Waduh, mantep. Sholat nggih? Nggih, sholat, Pak. Berapa kali? 2 kali, Pak. Oh, Pak. Lu nggih, 2 kali. Lu kok 2 kali, Pak? Sholatnya nopo? Subuh kali isya. Waduh. Lah duhur, asar, maghrib mboten sempat, Pak. Oh, coba. Niku kula mantun subuh, injing niku kerja berangkat, pulang malam, terus gak sempat sholat, Pak. Nah, kita beri advice, nasihat. Artinya dalam kondisi apapun, sholat 5 waktu itu tidak boleh ditinggal. Allah memberikan kemudahan, ada yang bisa dijamak. Iya, dalam kondisi tertentu pun boleh dijamak, karena saking sibuknya maka duhur bisa digeret ke asar, ya. Atau khawatir nanti nggak bisa mengerjakan asar, asarnya bisa ditarik ke duhur, monggo. Iya. Dalam kondisi duduk umpamanya nggak apa-apa, ya, mungkin karena nggak sempat dan sebagainya. Intinya sholat tidak boleh ditinggal dengan alasan apapun, karena masih ada kesempatan kita mengerjakan sholat. Bahkan apalagi dalam jangka tertentu dibolehkan, diberikan kemudahan qasar, diringankan, diringkes yang 4 jadi 2. Intinya dalam kondisi apapun tidak boleh meninggalkan sholat. Dan sholat itu memang berat, sungguh berat bagi orang-orang yang khusyuk. Lebih-lebih isya dan subuh. Maka Rasulullah mengatakan sesungguhnya sholat yang paling berat bagi orang-orang munafik adalah isya dan subuh berjamaah. Seandainya mereka tahu apa yang terkandung di dalam 2 sholat ini, seandainya mereka tahu fadilah, pahala, ganjaran pada 2 sholat ini, mereka akan mendatanginya walaupun dengan merangkak. Masih berangkang dibelani karena tahu loh di masjid Baitul Arqam ada uang 2 triliun. Kira-kira diambil enggak, Pak? Ya diambil. Masih berangkang dibelani. Ada yang tanya, Pak, apa ada dalilnya? Ada. Saya jawab begitu, ada. Mana Pak dalilnya? Rasulullah SAW bersabda,
Sesungguhnya 2 rakaat sholat sunnah itu lebih baik daripada dunia dan isinya. Berapa triliun nilainya itu tidak terhingga. Tinggal kita yakin apa tidak. Nah, itu dalilnya itu. Iya, memang tidak ditampakkan langsung, tapi bagi orang yakin, orang yang iman nggak datang dia. Disediakan triliunan rupiah hanya belani uang 25.000 terus gak gelem sholat jamaah, atau 50.000 Maka bagi orang-orang senantiasa menegakkan sholat, ya, maka musibah itu akan menjadi anugerah. Nomor 5, memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam Al-Quran surat Ar-Ra'd ayat 28 Allah berfirman, yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah lah hati menjadi tentram. Memperbanyak zikir. Maka di ayat lain surat Al-Imran ayat 191 Allah juga berfirman, alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim, yaitu orang-orang senantiasa mengingat Allah, senantiasa zikir kepada Allah baik dalam kondisi berdiri, duduk maupun berbaring. Nah, maka bagi orang beriman dalam kondisi apapun dia berzikir. Maka ternyata zikir ini adalah ibadah yang paling mudah dilaksanakan. Bisa kapan saja, di mana saja, berapapun jumlah kalimat zikir yang dibaca, tidak ada batasan. Enak sekali. Iya. Maka banyak sekali contoh kalimat-kalimat zikir itu. Yang pertama umpamanya istighfar, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Maka apa kata Rasulullah SAW? Barang siapa memperbanyak membaca istighfar, maka Allah memberikan jalan keluar dari berbagai macam permasalahannya. Allah memberikan kelapangan dari kesempitannya, dan Allah memberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Memperbanyak istighfar, sambil masak istighfar, sambil ngoncai brambang istighfar, sambil umba-umba istighfar. Luar biasa timbangannya ngomel. Nah, banyak masyarakat itu malah ngomel, ambek ngucek-ngucek itu gak istighfar tapi ngomel. Saya winginane wis numpuk maneh lho ngene. Iya. Iya. Dan bentuk-bentuk omelan yang lain. Maka daripada ngomel, ya kan, lebih baik berzikir. Nah, maka ada seorang ibu. Nah, seorang ibu punya 10 anak. Nah, ini luar biasa, belum ada tandingannya. Punya 10 anak, dan 10 anaknya ini hafid Quran 30 juz. Allahu Akbar. Bukan juz 30 loh ya, 30 juz. Apa kiat dari sang ibu ini? Nah, ini penting untuk ibu-ibu yang mungkin juga nanti punya anak perempuan ya. Ternyata mulai mengandung, nah ini mulai mengandung ya, sang ibu ini senantiasa membaca ayat-ayat suci Al-Quran, bagian dari zikir kepada Allah. Jadi mulai dalam kandungan ini mungkin karena capek duduk membaca Al-Quran, ya karena hafal, nggak pakai pegang mushaf, nggak apa-apa. Terus begitu nanti nyantai, anak ini merekam walaupun di dalam kandungan. Jangan diharap nggak ada pengaruhnya, sangat besar pengaruhnya. Nanti bayi ini keluar digendong ya, sambil gendong baca ayat suci Al-Quran, nyantai yang kita bisa umpamanya. Terus begitu nanti anak sudah mulai bisa berdiri,
diajari, dimasukkan TPA, terus begitu. Semua anaknya hafal 30 juz Al-Quran. Allahu Akbar. Beliau adalah Gubernur Sumatera Barat. Iya. Dr. Irwan Prayitno. Dan ini sulit kalau tidak dibangun dari sebuah keluarga yang bertakwa. Maka tentu inspirasi ini menjadi bagian dari kita bisa melaksanakan. Muncul sebuah pertanyaan, anak-anak kita hafal berapa juz, Pak? Nah ini. Atau paling tidak dipondokkan boleh ya. Maka berzikir adalah bagian dari ibadah yang sangat mudah, tidak bergantung waktu, tidak bergantung tempat, tidak bergantung jumlah. Istighfar boleh. Atau kata Rasulullah, barang siapa. Nah, ya, ada 2 kalimat ringan ya nih. Yang itu mudah diucapkan tapi berat timbangan amalnya di akhirat. Kalimat itu adalah subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Ringan, pendek, subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Tapi memberatkan timbangan di akhirat. Ini yang kadang-kadang kita lupa. Umpama, nah, bapak ibu nyetir sepeda motor, entah kemana, dari Kedurus ke Sepanjang atau ke Wonokromo atau kemana, sambil nyetir kan enak, bisa sambil dzikir subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Terus begitu sampai tempat tujuan, sudah berapa ratus kalimat zikir yang sudah kita ucapkan. Ibu-ibu apa pernah mencoba? Nah, banyak orang lupa. Iya. Padahal ini kesempatan yang baik. Dimanapun kita bisa berzikir, masih mancal sepeda umpamanya. Maka mohon maaf, ini terus saya ingatkan, kadang-kadang kita ini berpikir ibadah yang muluk-muluk, padahal yang ringan ini tanpa ada batasan apapun. Termasuk mohon maaf tidak berwudu pun tidak apa-apa. Nah kan gitu. Sangat mudah. Maka mari kita banyak-banyak berzikir. Termasuk yang jarang kita lupa adalah membaca sholawat. Ya sederhana saja, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, cukup. Maka apa kata Rasulullah SAW? Barang siapa bersolawat kepadaku 1 kali saja, maka Allah bersolawat kepadanya 10 kali. Allah mengampuni 10 dosa, dan Allah mengangkat 10 derajat. Itu baru sekali. Maka bagaimana ketika kita dari sini ke Perak membaca sholawat berapa ratus kali, maka berapa banyak dosa yang sudah terampuni. Maka kesempatan-kesempatan ini kalau kita tidak raih, eman. Termasuk tadi zikir mau tidur sekali saja, itu sudah diampuni dosa-dosanya walaupun sebanyak buih di lautan. Kita lanjutkan. Yaitu orang-orang yang mentaati Allah dan Rasulnya, yang kepada mereka ada orang-orang mengatakan sesungguhnya manusia telah mengumpulkan pasukan untuk menyerang kamu. Karena itu takutlah kepada mereka. Maka perkataan itu menambah keimanan mereka, dan mereka menjawab, cukuplah Allah menjadi penolong kami, dan Allah adalah sebaik-baik pelindung. Nomor 6, memperbanyak istighfar. Nah ini sudah sempat kita tinggung tadi, yaitu di dalam Al-Quran surat Nuh ayat 10 sampai 12. Maka aku katakan kepada mereka, mohonlah ampun kepada Tuhanmu, sesungguhnya Dia adalah Maha Pengampun. Niscaya Dia akan mengirimkan hujan kepadamu dengan lebat, dan membanyakkan harta dan anak-anakmu, dan mengadakan untukmu kebun-kebun, dan mengadakan pula di dalamnya untukmu sungai-sungai.
Maka ini janji Allah kepada orang yang memperbanyak istighfar, ya, akan diberikan hujan, akan diberikan harta, diberikan anak-anak, kebun-kebun dan sebagainya. Abdullah bin Abbas ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa memperbanyak istighfar, nah ini, niscaya Allah akan menjadikan jalan keluar bagi setiap kesulitan dan kelapangan untuk setiap kesempitan, dan memberi rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Kelebihan istighfar, senantiasa mohon ampun kepada Allah. Imam Hasan Al-Basri, ulama besar zaman dahulu, itu pernah didatangi oleh 3 orang bergantian. Orang pertama punya masalah, ya Imam, saya ini punya masalah ini diceritakan semua. Bagaimana solusinya? Nah, maka Imam Hasan Al-Basri ngomong, perbanyak istighfar. Itu saja Ustaz. Nggih. Pulang orang ini. Orang kedua datang, menceritakan berbagai macam masalahnya. Saya punya masalah ini, yai ini, disampaikan semuanya. Mohon petunjuk, ya, mohon solusi. Maka Imam Hasan Al-Basri ngomong, perbanyak istighfar. Pulang. Orang ketiga juga sama. Jadi solusinya ternyata memperbanyak istighfar. Kelihatannya remeh ini, tapi ternyata ini yang menjadikan solusi jalan keluar. Maka pertama adalah mesti istighfar. Ketika kita selesai sholat, selesai salam, bacaan apa yang kita ucapkan? Astagfirullah. Langsung itu. Padahal ini habis sholat, ini bukan habis melakukan kejelekan itu. Tetap istighfar. Iya, tetap istighfar. Mohon ampun, barangkali sholat kita kurang khusyuk, ya kan? Barangkali ada gangguan-gangguan atau pikiran-pikiran yang lain. Mesti namanya manusia. Maka untuk menyempurnakan itu semua, kalimat pertama adalah istighfar. Kita lanjutkan, memperbanyak doa. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surat Al-Mu'min ayat 60, berdoalah kepadaku, niscaya aku perkenankan bagimu. Nah, ud'auni astajib lakum. Ini yang sudah kita singgung tadi, ya. Ubadah bin As-Samit telah berkata, Rasulullah SAW bersabda, tidaklah seorang muslim di atas muka bumi berdoa kepada Allah dengan sebuah doa, melainkan Allah akan memberikan kepadanya atau memalingkan keburukan darinya seperti doanya, selama ia tidak berdoa untuk melakukan perbuatan dosa atau memutuskan hubungan kekerabatan. Kemudian terdapat seorang laki-laki dari orang-orang berkata, jika demikian kita perbanyak doa. Beliau berkata, Allah lebih banyak pemberiannya. Dari Anas bin Malik ia berkata, Nabi SAW apabila mengalami kesusahan, beliau berdoa, ya, wahai Zat yang maha hidup, wahai Zat yang terus menerus mengurus makhluknya, dengan rahmatmu aku minta pertolongan. Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghfir. Memperbanyak doa, ya. Maka ada banyak tempat-tempat mustajab yang bisa kita lakukan untuk berdoa. Di antaranya juga sepertiga malam, dimanfaatkan dengan berdoa. Walaupun sholat itu pun sudah banyak doa yang disampaikan. Antara adzan dan iqamah, selesai sholat wajib, dan seterusnya, termasuk ketika hujan. Nah, ini itu doanya mustajab. Kita lanjutkan. Memperhatikan nikmat-nikmat yang telah diberikan. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surat Ibrahim ayat 34, dan jika kamu menghitung-hitung nikmat Allah, tidaklah dapat kamu menghinggakannya.
Sesungguhnya manusia itu sangat zalim dan sangat mengingkari. Di dalam surat An-Nahl ayat 18 Allah berfirman, dan jika kamu menghitung-hitung nikmat Allah, niscaya kamu tidak dapat menentukan jumlahnya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dari Abu Hurairah berkata, Rasulullah SAW bersabda, pandanglah orang yang berada di bawah kalian, jangan memandang yang ada di atas kalian. Itu lebih baik membuat kalian tidak mengkufuri nikmat Allah. Jadi senantiasa bersyukur dengan tidak melihat ke atas. Dalam urusan dunia, dalam urusan rezeki, dalam urusan ekonomi, Rasul berpesan, lihatlah yang di bawah, jangan lihat ke atas lah. Seperti tadi saya contohkan, mungkin kita punya penghasilan 5 juta rupiah, bersyukur kita atas anugerah yang telah Allah berikan. Kenapa disuruh melihat ke bawah? Ternyata di bawah kita masih banyak orang-orang punya penghasilan cuman 1 juta, atau mungkin cuman 2 juta, atau bahkan tidak punya penghasilan, gak jelas ya. Nah, ono penggawean di canda ya, nek ono penggawean di nganggur ya, apalagi sudah pensiun, nah kan itu. Ono garapan digarap, gak ono ya golek kan gitu ya. Lihat di bawah. Nah, di daerah saya itu ada namanya Kampung 1001 Malang. Pak Heru ini tahu. Itu ke kampungnya itu brosot ni sortol, dingkluk, ngerong. Jadi sampai seperti itu. Orangnya ya susah semua. Rumahnya nebeng-nebeng di pinggir-pinggir tol. Pekerjaannya ada yang ngumpuli barang bekas, ada yang minta-minta, ada yang ngamen, gak jelas semua. Maka lihat itu, kamu akan bersyukur. Lah kamu kalau lihat orang-orang yang di Royal Regency, nah ya jauh, nanti muncul keinginan untuk mendapatkan, padahal sudah ditakar. Ketika seseorang takarannya 5 juta dan dia menginginkan 100 juta rupiah, maka dia akan melakukan kemungkaran. Pasti dia akan menggelapkan uang perusahaan, dia akan melakukan penipuan, pencurian, bahkan mungkin pembegalan atau apapun bentuk-bentuk kemungkaran, karena didorong nafsu untuk memiliki. Dulu ada seorang pejabat Bank BRI Surabaya, ramai di surat kabar. Pejabat ini sederhana dan bersih, walaupun pangkatnya tinggi di kantor tersebut. Dia ingin bersyukur atas apa yang dia terima, tidak terpengaruh apa-apa. Permasalahannya, anak buahnya ini penampilannya lebih mewah. Nah, rumahnya lebih bagus, mobilnya lebih mewah. Istrinya ngomong, "Papa, sampean kan jabatannya lebih tinggi." Nah, gitu. Penghasilannya kan mestinya lebih tinggi. Masa nggak bisa seperti anak buah sampean yang mobilnya bagus, rumahnya bagus. Nah, mendapat dorongan dari istri. Akhirnya sang pejabat ini melakukan penipuan, penggelapan uang perusahaan, karena pejabat kan gampang mungkin dengan tanda tangan palsu atau apa dan sebagainya, kwitansi palsu. Akhirnya ketahuan, malah tidak mendapatkan rumah mewah, malah masuk penjara. Inilah contoh orang yang bernafsu untuk mendapatkan sesuatu yang tidak melalui takaran yang benar. Kecuali kita ingin meningkatkan omset dengan bekerja keras, memperlebar jaringan bisnis, boleh, ini upaya duniawi, tapi tidak melakukan kemungkaran. Bersyukur atas apa yang telah Allah anugerahkan kepada kita dengan melihat di bawah. Masih banyak orang-orang yang berada hidup di bawah garis
kemiskinan. Maka la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi lasyadid. Kalau kamu bersyukur maka akan aku tambah nikmatku kepadamu. Kita lanjutkan nomor 9, menghibur diri dengan nilai pahala. Nah, di dalam Al-Quran surat Az-Zumar ayat 10 Allah berfirman, sesungguhnya hanya orang-orang bersabarlah yang dicukupkan pahala mereka tanpa batas. Jadi ibadah yang mempunyai pahala tanpa batas itu sabar, tidak yang lain. Maka sabar ini luar biasa. Ketane ngomongane gampang, nuturi wong sing sabar Mbak Yu. Nah, padahal ini berat ya. Maka akan diberikan pahala tanpa batas. Dari Abu Hurairah, dari Nabi SAW bersabda, tidaklah seorang muslim tertimpa suatu penyakit dan keletihan, kekhawatiran dan kesedihan, dan tidak pula gangguan dan kesusahan, bahkan duri yang melukainya, melainkan Allah akan menghapus kesalahannya. Jadi apapun yang menimpa kita, nah, mungkin seorang bapak pulang kerja dia letih, dia capek, maka ketika dia ikhlas dengan kondisi ini, rasa letih dan capeknya itu akan menggugurkan dosanya. Dia bersabar, bahkan sampai tertusuk duri pun, nah, itu menjadi kafarat, menjadi pengurangan dosa ya. Dalam kondisi apapun, lebih-lebih kena penyakit. Nah, maka salah satu hikmah orang yang sakit adalah dia akan menyadari bahwasanya ini bagian dari kasih sayang Allah untuk melunturkan dosanya. Walaupun ketika orang ditawari sakit, kira-kira gelem napa mboten Pak? Mboten purun ya. Tapi ketika sudah ada ujian itu, bersabar, minta pertolongan kepada Allah. 10, menyempurnakan ikhtiar, kemudian tawakal kepada Allah. Dari Usama bin Syarik, ia berkata, saya mendatangi Nabi SAW sementara para sahabatnya berada di sisi beliau. Sepertinya di atas kepala-kepala mereka terdapat burung. Kemudian saya mengucapkan salam atasnya dan duduk. Setelah itu datanglah orang-orang Arab dan bertanya kepada beliau, wahai Rasulullah, haruskah kami bertobat? Beliau menjawab, ya, karena Allah tidak pernah menurunkan penyakit kecuali Dia juga menurunkan obatnya, kecuali untuk satu penyakit, yaitu kepikunan. Jadi terus berikhtiar untuk mencari kesembuhan ya, dengan berobat. Sesungguhnya setiap penyakit ada obatnya. Dari Umar bin Al-Khattab berkata, Rasulullah SAW bersabda, andai saja kalian bertawakal kepada Allah dengan sebenarnya, niscaya kalian diberi rezeki seperti rezekinya burung. Pergi dengan perut kosong di pagi hari dan pulang di sore hari dengan perut terisi penuh. Nah, maka burung pun, nah, yang mungkin dalam pandangan kita ya tidak makhluk yang pinter, tapi ketika mereka pergi pagi hari perut kosong, siang hari dijamin rezekinya. Maka bagi kita adalah ikhtiar yang maksimal. Setelah itu hasilnya kita pasrah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pas Pak Heru. Demikian kajian kita pada malam hari ini. Mudah-mudahan kita semua, keluarga kita senantiasa diberikan rahmat dan barakah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.